Jumpa lagi Oma Opa yang ada di rumah. Terima kasih buat kebersamaan yang Oma Opa luangkan waktu bagi kami untuk bisa beribadah bersama-sama dengan Oma Opa yang ada di rumah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Lebih khusus bagi Oma Opa yang ada di rumah untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan dan kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Amin. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. dapat lupakan Amin. Kami tidak dapat melupakan semua kebaikan kebaikan yang ku terima, Amin. Amin. pengorbananmu yang mulia, Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima Aku apa adanya. aku apa adanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat
Shalom Opa Oma, Jemaat Gereja Betani Yestoya dimanapun Opa Oma berada. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali walaupun melalui online dan berjauhan, tetapi kita tetap bisa memiliki hati yang sama untuk sama-sama menyembah Tuhan di dalam ibadah lansia pada hari ini. Baik Opa Oma, saya percaya Opa Oma dalam keadaan yang sehat, yang kuat ya. Sampai hari ini dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Ayo kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah membuat kehidupan kami menjadi sangat-sangat baik. Dan hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah walaupun melalui online. Tetapi hati kami bersama-sama Tuhan terkonek dengan Engkau Tuhan. Kami sama-sama boleh merasakan Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkannya bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Opa Oma, setiap dari kita, setiap dari manusia pasti menginginkan yang namanya umur yang panjang. Mau menikmati usia yang lebih lama di bumi ini. Bersama dengan anak cucu. Saya percaya Opa Oma pasti ingin panjang umur. Lihat anak punya cucu, lihat cucu-cucu punya anak lagi. Jadi bisa lihat cicit ya kan. Bisa lihat buyut, seperti itu. Nah, mungkin ada sebagian kecil ada orang-orang yang ingin cepat-cepat selesai gitu. Karena apa? Karena mereka memiliki kekecewaan dalam kehidupannya. Mereka memiliki penderitaan kehidupan yang mungkin berat sehingga mereka memutuskan untuk segera mengakhiri hidup mereka. Tetapi saya percaya Opa Oma bukan bagian dari orang-orang yang seperti ini. Tapi Oma-Oma adalah Opa-Oma yang memiliki kehidupan yang sangat berbahagia bersama dengan keluarga di dalam Tuhan Yesus. Nah, buat Opa-Oma, buat kita semua yang memiliki umur yang panjang, Tuhan berjanji bahwa Dia akan melindungi, bahwa Dia akan memberikan kepada kita umur yang panjang. Buat kita yang terus melekat kepada Tuhan, buat kita yang terus dekat dengan Tuhan. Dan janji ini adalah menjadi milik kita, menjadi hak milik kita, sehingga kita berhak untuk menerima dan menikmati janji Tuhan ini, termasuk Opa dan Oma. Ya, janji Tuhan dalam kehidupan kita bahwa di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Wah, mungkin Opa Oma sudah ada nih yang usianya 70 tahun. Luar biasa. Bahkan mungkin ada yang di atas 70 tahun, 80 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Luar biasa. Ini merupakan anugerah yang terbesar yang Tuhan kasih buat Opa dan Oma. Bisa menikmati hidup yang sangat panjang. Luar biasa. Bonusnya luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan Opa dan Oma. Nah, untuk Opa Oma yang usianya sudah lanjut ini, usia senja ini, Opa Oma tidak perlu merasa takut. Opa Oma tidak perlu merasa khawatir. Opa Oma juga jangan memiliki perasaan bahwa aku ini orang yang tidak berguna karena aku sudah tua. Untuk angkat barang saja sudah tidak bisa. Bahkan untuk membawa diri sendiri berjalan aja sudah tidak bisa. Harus dituntun. Jadi merepotkan banyak orang. Masak tidak bisa buat yang oma-oma. Buat yang lain mungkin, buat Opa mungkin jagain cucu aja udah kewalahan. Mereka lari, Opa Oma gak bisa ngejar. Mungkin seperti itu. Ada yang mungkin kondisinya sudah seperti itu. Tetapi Opa Oma tidak perlu berkecil hati. Opa Oma tidak perlu bersedih hati. Kenapa? Karena Opa Oma memiliki keindahan dan kemuliaan tersendiri. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang sudah lanjut itu memiliki keindahan dan kemuliaannya tersendiri. Nah,
Apa sih yang menjadi keindahan dan kemuliaan yang menjadi bagian daripada orang-orang yang sudah lanjut? Di dalam Mazmur yang pertama, yang di dalam Amsal 16 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Coba deh opa oma ambil kaca, ambil cermin. Ayo coba lihat wajahnya. Lihat apa yang beda, ayo. Dulu waktu muda bagaimana, sekarang bagaimana. Nah, saya percaya yang paling mencolok itu rambut. Ya, rambut. Mungkin ada yang disemir, tetapi kebanyakan dari opa oma pasti rambutnya ada warna putih. Ya. Rambut adalah mahkota manusia. Ada yang mau memiliki, ada yang mau punya kepala yang gak ada rambutnya? Pasti gak ada. Pengen yang punya rambut, karena dengan adanya rambut penampilan manusia menjadi lebih baik, lebih indah, ya kan? Nah, rambut adalah mahkota manusia. Ditambah dengan kata putih, firman Tuhan berkata adalah mahkota yang indah. Wow, luar biasa. Coba lihat lagi cermin. Wah, indah ya. Opa oma indah ya. Cantik, makin ganteng gitu ya. Nah, rambut putih adalah mahkota yang indah. Saya percaya opa dan oma memiliki rambut yang putih. Dan rambut putih ini diperoleh didapat pada jalan kebenaran. Sehingga sampai dengan hari ini opa oma tetap mengikut Tuhan. Itu berarti tandanya opa oma tetap berada di dalam jalan kebenaran. Nah, hubungannya apa dengan menjadikan itu sebuah kebanggaan dalam kehidupan kita? Dengan perjalanan opa oma hingga sampai dengan saat ini tetap mengikut Tuhan, itu berarti ada teladan yang harus kita teladani sebagai orang-orang muda dari opa dan oma mengikut Tuhan. Teladan apa? Teladan setia mengikut Tuhan. Ya, pada waktu opa oma mengalami permasalahan, opa oma tetap setia kepada Tuhan. Opa oma mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman hidup opa oma ini itu bisa dibagikan kepada anak cucu oma. Opa oma bisa menceritakan bagaimana Tuhan menolong opa oma. Bagaimana Tuhan menuntun opa oma keluar dari setiap masalah demi masalah. Opa oma memiliki banyak pengalaman hidup, saya percaya. Dan di situ opa oma memiliki pengalaman bagaimana Tuhan menolong opa dan oma. Ceritakanlah itu kepada anak cucu oma, kepada keturunan oma. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang oma opa dapatkan dari pengalaman hidup opa dan oma. Ceritakan kepada mereka. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tuhan memerintahkan kepada setiap kita, ketika kita memiliki keturunan, kita harus menceritakan tentang Tuhan. Berulang-ulang. Supaya apa? Supaya anak cucu kita terus ada di dalam Tuhan. Supaya anak cucu kita, keturunan kita tetap mempercayai Tuhan, memiliki iman yang sama dengan opa dan oma. Katakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka waktu kita sedang kumpul di rumah, sedang ngobrol-ngobrol. Selipkan tentang kebenaran firman Tuhan yang opa oma dapatkan. Pengalaman hidup oma tentang Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Waktu di dalam perjalanan lah, lagi rekreasi, mau kemana? Ke Sengkaling, ke Sengkaling atau ke Batu ya gitu. Duduk dalam mobil bersama anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit semuanya cerita
tentang Tuhan. Jangan diam aja. Aduh, saya nggak bisa ngomong. Mereka lebih ramai daripada saya. Jangan seperti itu. Ambil bagian di dalam pembicaraan bersama dengan keluarga. Dan di situ mulai selipkan cerita tentang Tuhan, bagaimana Tuhan menolong. Ya, pada waktu Oma, apapun, dalam keadaan apapun, kesempatan apapun, selipkan pembicaraan tentang Tuhan. Ya, supaya kita, opa oma bersama dengan anak-anak cucu, tetap ada di dalam Tuhan. Dan pada waktu kekekalan nanti, opa oma tetap bersama-sama dengan keturunan opa oma. Bersama-sama untuk memuji Tuhan di surga. Bersama-sama menikmati indahnya surga. Ya, tidak perlu lagi khawatir melihat anak cucu sakit di surga. Nggak ada. Di surga tidak ada sakit penyakit lagi. Semua sehat, semua kuat karena memakai tubuh kemuliaan. Sehat semua. Dan kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Nah, itu adalah menjadi kerinduan setiap kita. Betul? Benar kan? Iya, saya percaya. Nah, itulah keindahan daripada orang tua. Jadi jangan sampai opa oma menjadi sedih lagi karena tidak lagi indah. Ya, opa oma indah di hadapan Tuhan. Dan opa oma juga memiliki kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan sebagai apa? Coba gini nih. Ambil cermin lagi, lihat lagi. Coba ada apa lagi di wajahnya opa dan oma? Wah, ada garis-garis di wajah oma. Ada kerutan-kerutan. Nah, di situ menandakan apa? Di situ menandakan bahwa opa oma ini sudah melimpah dengan pengalaman hidup. Ya, kalau yang masih mulus-mulus kayak saya ini masih kurang pengalaman hidup saya. Ya, karena kurang mengalami susah senangnya di dalam kehidupan dunia ini. Ya, opa oma sudah sangat-sangat berlimpah pengalaman hidupnya. Nah, kita orang-orang muda seharusnya belajar kepada opa oma yang memiliki pengalaman hidup yang berlimpah. Opa oma memiliki banyak pelajaran kehidupan. Pada waktu mengalami permasalahan dalam rumah tangga, opa oma sudah melewatinya sehingga sampai saat ini opa oma tetap bersama-sama, ya kan? Pada waktu opa oma mengalami permasalahan di dalam ekonomi, opa oma mengalaminya sehingga dan saat ini opa oma dalam kehidupan yang baik, berarti opa oma sudah melewatinya dengan baik. Ya, banyak hal yang opa oma sudah lewati pengalaman hidup opa dan oma ini. Nah, kita anak-anak muda harus belajar kepada opa oma. Dan opa oma harus menceritakan kepada mereka. Supaya anak cucu opa oma memiliki pengetahuan lebih banyak tentang kehidupan. Dan dengan cerita daripada opa oma, anak cucu dan kita semua yang masih muda ini bisa belajar. Dan berhati-hati di dalam kehidupan kita. Ya, waktu kita mengalami permasalahan kehidupan, kita bisa mengingat waktu kita mengalami masalah, kita harus mengambil sebuah keputusan, kita ingat, oh, aku pernah dengar cerita daripada opa oma. Dulu mengalami keadaan yang seperti ini, kira-kira mungkin hampir sama, mungkin tidak persis sama, serupa tapi sama gitu permasalahannya. Tetapi inti masalahnya mereka bisa mengambil sebuah keputusan untuk, dulu opa oma pernah cerita seperti ini. Jadi aku harus mengambil keputusan jangan seperti yang opa oma pernah lakukan dulu. Aku harus berinovasi lagi. Aku harus mengambil jalan yang lain, memutuskan jalan yang lain. Oh begini, jadi aku harus begini. Nah, akhirnya apa? Terhindar daripada hal-hal yang salah seperti itu. Dan mungkin teladan hidup opa oma. Waktu opa oma mengalami perselisihan dalam rumah tangga antara opa dan oma. Nah, anak cucu juga mengalami hal yang sama dalam rumah tangganya. Tapi melihat bagaimana opa oma menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga tersebut dengan baik. Sehingga anak-anak pun bisa mencontoh. Oh iya, kalau mereka sedang bertengkar,
mereka harus mengikuti apa yang opa oma lakukan. Terus membuka komunikasi yang baik satu dengan yang lainnya, seperti yang orang tua sedang ajar, yang teladani seperti itu. Nah, seperti itu juga kita harus seperti opa dan oma, sehingga memiliki rumah tangga yang harmonis sampai lanjut, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi jangan merasa berkecil hati bahwa aku ini sudah tua, tidak berguna. No. Tidak. Opa dan oma sangat-sangat memiliki kehidupan yang luar biasa, dan itu bisa diajarkan kepada setiap keturunan opa dan oma. Itu sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita yang menjadi keturunan daripada opa dan oma. Anak-anak muda harus belajar kepada opa oma, dan itu adalah kebanggaan buat opa oma. Benar gak? Jadi opa oma jangan pernah lagi berkecil hati, jangan lagi bersedih hati karena merasa nggak berguna, karena menyusahkan. Nggak. Opa oma bisa menceritakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dan juga pengalaman hidup di dunia ini ketika menghadapi masalah demi masalah. Ya, jangan berputus asa karena usianya sudah lanjut, ya. Karena Tuhan tetap akan menolong opa dan oma. Di dalam Yesaya sebagai penutup, Yesaya 46 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Aku tetap dia itu adalah Tuhan. Tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Wah, luar biasa. Sampai usia lanjut, sampai tua, Tuhan tetap ada menggendong opa dan oma. Tuhan tetap ada di pihak opa dan oma. Tuhan tetap menemani opa dan oma. Ya. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa tidak berguna lagi ya opa oma. Bahwa opa oma itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan opa oma juga sangat berharga di hatinya anak-anak. Karena sungguh luar biasa keberadaan opa oma hingga sampai saat ini itu berkat yang melimpah, anugerah yang melimpah yang diberikan Tuhan buat keturunan opa oma. Ya, oke opa oma. Tetap semangat di dalam Tuhan. Lakukanlah apa yang bisa oma opa lakukan. Ceritakanlah tentang Tuhan kepada keturunan opa dan oma. Sehingga opa dan oma bersama dengan keluarga besar tetap bersama-sama di dalam Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di dunia ini. Amin. Amin. Ya, kita berdoa sama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran yang disampaikan kepada opa oma pada hari ini. Kami percaya Tuhan, opa oma mendapatkan kekuatan yang baru kembali Tuhan. Tidak ada rasa putus asa dalam hatinya, tidak ada kekecewaan dalam hatinya karena kemampuannya sudah mulai berkurang. Tetapi mereka terus berbangga bahwa apa yang mereka sudah alami, pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman mengalami masalah demi masalah, itu bisa menjadi pengalaman yang berharga dan bisa dibagikan kepada keturunan mereka dan menjadi kekuatan buat keturunan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati opa oma dimanapun mereka berada. Biarlah kesehatan daripada Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Jagai perjalanan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau membuat opa dan oma ini semakin sehat, kuat, segar di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo opa oma, sekarang kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Opa oma yang saya kasihi, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa opa oma, minggu depan jam 2 siang kita ketemu lagi dalam ibadah lansia atau pioner online. Tuhan Yesus memberkati.